Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak berbuat demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, bila kita mau menyambut seorang tamu, kita tahu ya, kita akan menyediakan yang terbaik bagi tamu tersebut. Apalagi tamu itu adalah teman baik kita. Kita akan mempersiapkan semuanya. Yang biasa tidak masak ya, istrinya demi tamu ini istrinya masak begitu ya. Atau juga rumah kita akan beres-bereskan gitu ya, dengan segala apa yang ada supaya bersih. Hari ini kita diundang dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ini oleh Yesus sendiri untuk sungguh-sungguh juga mempersiapkan hati kita gitu. Kenapa kok penting mempersiapkan hati ini? Kenapa enggak mulut kita? Kenapa enggak pendengaran kita? Kenapa harus hati? Karena kita tahu hati adalah tempat kediaman Allah pertama, betul ya. Di hati ini Allah bertahta. Dan yang kedua adalah di dalam hati juga segala apa yang dilakukan perbuatan-perbuatan manusia ini muncul dari hati. Baik itu bisa perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Ini muncul dari hati, bukan dari melihat pertama-tama. Betul, dengan melihat, indera, mendengar itu mempengaruhi. Tetapi kalau hati sudah bersih, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu tidak akan mempengaruhi kita. Oleh karena itu, Yesus sekali lagi mengatakan dalam Injilnya gitu ya, yang paragraf terakhir, kalimat terakhir, karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oleh karena itu, Minggu Prapaskah ketiga ini kita diundang benar-benar
untuk membersihkan juga hati kita, bukan yang di luar, melainkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hati kita. Membersihkan kegelapan-kegelapan kita supaya kita bisa menuju dari gelap menuju pada terang. Dari manusia yang lama menuju pada manusia yang baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita dipanggil untuk mencintai Allah, untuk hidup di dalam Allah. Dan Injil mengingatkan kepada kita hari ini, kalau hati kita sungguh-sungguh bersih, maka apapun ibadat kita akan baik, perbuatan kita akan baik. Apapun yang kita lakukan akan tertuju pada Allah sendiri. Oleh karena itu dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus pergi ke bait Allah, dan apa yang didapati oleh Yesus, dia melihat penjual-penjual ada di sana, gitu ya, ada kambing, ada domba, lembu, gitu ya, ada merpati. Mereka berjualan bukan salah, tetapi karena pertama-tama mereka berjualannya tidak benar, gitu. Yesus tahu apa yang di dalam pikiran mereka. Kita tahu bahwa hewan-hewan kurban itu dibeli untuk dipersembahkan. Pada zaman dulu itu kalau kita mempersembahkan dosa-dosa kita kepada imam, maka dibawalah kurban-kurban ini, gitu ya, kurban persembahan. Tetapi apa yang terjadi? Para penjual ini menjual kepada orang-orang yang mampu, yang bisa membeli. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu, maka tidak dapat apa-apa. Jadi tidak bisa mempersembahkan apa-apa, sehingga Yesus marah. Yesus marah. Dan akhirnya apa yang dia katakan ya? Mereka teringat dalam kitab suci kita tahu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Cinta rumahmu akan menghanguskan aku. Artinya apa? Cinta Yesus kepada Bapanya. Cinta yang sungguh-sungguh mendalam. Oleh karena itu Yesus marah sungguh-sungguh karena mereka ya berjualan pada orang-orang yang mampu, gitu. Sehingga akhirnya kita tahu, karena di pasar, yaitu di bait Allah itu ada otoritas ya, ada polisinya, ada prajurit Romawinya. Kalau kita berbuat yang aneh-aneh pasti dilihat. Dan orang-orang Farisi, kita tahu orang tua-tua Farisi menanyakan, otoritas apa yang kamu bisa lakukan terhadap kami seperti ini? Lalu Yesus katakan, runtuhkanlah bait Allah ini dan akan aku bangun kembali 3 hari. Padahal mereka butuh berapa? 46 tahun ya. 66 tahun. 66 tahun lamanya. Dan kita tahu bahwa bait kudus, bait Allah gitu ya, itu adalah tubuh kita, dan Yesus bangkit pada hari ketiga gitu ya. Dia sendiri adalah bait Allahnya. Gitu. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan sungguh-sungguh, diajak kembali untuk melihat kehidupan kita supaya hidup kita masuk dalam pertobatan dalam Minggu Prapaskah ini. Dan apa yang harus kita lakukan gitu ya, supaya kita bisa masuk dalam pertobatan yang sejati. Pertama-tama mari kita melihat bahwa pertobatan yang sejati dapat kita lakukan bila gitu ya, kita melihat dan merangkul pengorbanan Yesus bagi diri kita. Kalau kita tidak bisa melihat cinta Allah, maka kita tidak bisa mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kita minta rahmat supaya kita bisa melihat sungguh-sungguh cinta Allah ini bagi hidup kita. Lewat apa? Lewat pengorbanannya, lewat salibnya. Dan kita mau mengucap syukur atas itu semua. Kenapa? Karena tanpa salib, tanpa pengorbanan, maka hidup kita sudah mati sebenarnya. Tetapi karena salib dan pengorbanan Tuhan, maka kita menjadi hidup. Walaupun dengan segala kelemahan kita, kita masih bertempur dengan dosa-dosa kita, tetapi kita masih hidup. Bayangkan kalau tidak ada salib, maka kita sudah ada di dalam maut. Sehingga tepat sekali apa yang dikatakan dalam bacaan Injil Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Kita dengarkan dari bait pengantar Injil hari ini. Ya, begitu besar kasih Allah. Artinya manusia ini kurang apa gitu. Bagaimana tidak bisa melihat kasih Allah? Karena Yesus sendiri ya mati untuk kita supaya kita beroleh hidup yang kekal ini. Oleh karena itu ketika kita melihat pada pengorbanan ini dan bersyukur, maka perlahan demi perlahan kita dapat ditarik juga untuk mencintai Allah, sekaligus kita ditarik untuk merangkul salib-salib kecil kita. Artinya kita tidak mau menyia-nyiakan hidup kita dengan segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita sudah dibayar lunas dengan darah Kristus. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kalau kita melihat ini, maka kita bisa merangkul salib kita sendiri, perlahan demi perlahan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bacaan kedua mengatakan demikian. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena orang Yahudi, orang Yunani, mereka mencari hikmat gitu ya. Tetapi hikmat sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Salib yang buat mereka itu sebagai kebodohan, tapi bagi kita salib merupakan kebijaksanaan. Salib bagi mereka kalau bisa nggak ada, tetapi kita juga mungkin kalau bisa ya, tapi nggak ada pilihan. Manusia pasti ada salib dalam hidupnya, ada kesulitan-kesulitan, tapi kita terima, belajar menerima, belajar untuk merangkul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah apa yang dapat kita lakukan, yaitu mengikuti perintah-perintah Allah atau sabda Allah. Gitu. Kenapa penting? Karena kita lihat bacaan pertama, gitu ya. Semua yang kita dengarkan bacaan pertama itu bagaimana 10 perintah Allah ini diberikan, gitu. Artinya apa? Dalam satu ringkasan, hukum 10 perintah Allah ini adalah cinta Tuhan dan cinta sesama. Ketika kita mengikuti perintah-perintah Allah ini, maka kita bisa melihat bahwa pengorbanan yang kita lakukan dalam mengikuti perintah Allah ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena Kristus pun dalam mencintai kita, dia berkorban. Dan ketika kita membantu sesama, tentu saja kita juga mengamalkan mencintai Allah. Karena cinta Tuhan dan cinta sesama ini adalah satu keping mata uang. Apapun itu kita nggak bisa memisahkan. Gitu. Ketika saya mencintai sesama, secara tidak langsung saya mencintai Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Ketika saya mencintai Tuhan, maka juga saya harus mencintai sesama. Ini poinnya. Oleh karena itu, walaupun agak sulit kita melakukannya, mencintai Tuhan dan sesama, kalau dengan ringkas dari Matius 22 ayat 37 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah Tuhan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua hukum cinta kasih yang diberikan kepada kita. Lalu dengan kita mengikuti perlahan demi perlahan, maka cinta pada Tuhan akan mengajak kita pada kekudusan, berdoa, menerima sakramen-sakramen, membantu ya, terus juga sakramen tobat khususnya. Lalu ketiga, berdoa dalam keluarga, dan mencintai sesama dimulai dulu dari keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk berbelas kasih, menekan ego kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita sungguh-sungguh mau mengambil langkah kecil. Ya, kita mau melakukan dua hal ini. Melihat salib ketika berdoa, kita melihat salib gitu ya. Pasti ada salib semua di rumah ya. Salib yang ada tubuh Kristusnya, ada korpusnya ya. Ya, dilihat itu salib. Dipelototin kalau perlu gitu ya. Ini Yesus mati buat saya. Ini sungguh-sungguh. Bukan mati ya untuk sia-sia, tapi mati untuk keselamatan saya. Maka saya juga harus berubah begitu. Lalu yang kedua,
ya kita mohon rahmat supaya kita dapat mencintai Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita hening sejenak. Kita mau meminta rahmat pada Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Karena setiap kali kita merayakan Ekaristi, semakin hari kita mau katakan kepada Tuhan sendiri, Tuhan, saya mau menjadi seperti Engkau. Saya mau bersatu dengan Engkau supaya saya bisa menjadi manusia yang kudus, yang suci. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.